Nah, jadi sahabat tani Nusantara di mana saja berada, tepatnya kita berada di BPP L2 Tenggarong Seberang, tanggal 8 Agustus tahun 2022 bersama Bapak-Bapak PPL untuk mengedukasikan bagaimana pengolahan lahan yang baik dan benar sebelum tanaman itu ditanam. Jadi pentingnya kita harus mengetahui pH dan nitrogen yang dibutuhkan sama tanaman itu sendiri. Nah, adapun bahan-bahan yang sudah kita siapkan di sini bersama Bapak BPP, seperti inilah alatnya. Diikutin cara pengujiannya. Seperti apa Pak? Gimana Pak? Jadi baru saya informasikan bahwa alat untuk mendeteksi unsur N, P, dan K dan pH tanah itu dapat kita gunakan perangkat uji tanah sawah atau Predisoiter Circuit. Ya. Nah, ini ada beberapa unsur yang saya katakan tadi yang bisa kita deteksi. Kebetulan kami pada hari ini mengambil sampel tanah dari kelompok tani Sumber Karya Desa Luraya, ya seperti ini. Jadi ini 6 titik kami ambil, dari 6 titik kami ambil itu baru kita satukan, kemudian kita aduk sampai merata, kemudian kita bawa ke sini. Jadi sebenarnya cukup sedikit aja, seharusnya ya berapa gram lah yang nganu, karena untuk dalam pengujian itu kita tidak butuh banyak juga sampelnya. Yang penting tekniknya itu cara pengambilan di lapangan itu tepat untuk mewakili, karena ini ya beberapa titik itu sudah mewakili satu hamparan yang luas kan ya. Jadi biasanya kalau kemarin Pupuk Indonesia yang saya temani di lapangan itu, satu titik itu bisa mewakili 6-8 hektar itu hamparannya itu, satu titik itu. Jadi satu titik itu kita ambil. Jadi pengambilannya itu secara diagonal aja, diagonal dari sana kita ambil, kemudian sini kita ambil, sampai sana kita ambil lagi dari sana. Jadi itu sampai ketemu. Jadi itu 6 titik tadi itu ya kita kita satukan, satukan, kemudian kita campur secara merata, dan inilah hasilnya yang kita bawa di sini ya. Nah, cara mengujinya seperti apa Pak? Nah, cara mengujinya untuk N ini ada namanya pereksinya. Jadi pereksi N1 ini, kemudian ada pereksi N2 ya, ini Pak ya, pereksi N2. Nah, ketiga ada pereksi N3 Pak. Ini ada 3 ya. Nah, ini cukup kecil kan, pereksi N3. Jadi ada 4 Pak. 4. Ya? Kalau untuk N ada 4 pereksi yang kita gunakan. Ini kayaknya yang 4 Pak. Ini yang terakhir ini yang memberikan warna ini. Nah, teknik atau cara pengujinya. Jadi sampel tanah yang sudah dikompositkan itu kita ambil 10 atau 5 sampai 10 gram. Kemudian kita masukkan ini dengan sendok, kemudian kita masukkan dalam tabung reaksi ini, ya tabung reaksi namanya. Kemudian kita lepaskan dulu karena ini cukup dilengket, ya mungkin sudah cukup. Kemudian kita tambahkan praksinya, praksi N1 kita tambahkan secara sebanyak 2 mililiter. Oh, ini kan sudah ada ukurannya Pak ya? Sudah ada ukurannya. Ini sampai berapa mili nih ya? Sampai berapa mili ini saya tidak lihat karena coba Pak saya lihat total berapa mili ya. Coba Bapak tambahkan sampai 2 mili situ Pak. Oke, ini sampai 5 mili kan? Iya. Ya, 2 mili ya, 2 mili aja Pak, 2 mili aja. Ya, sampai 2 mili. Kita tetes. Ya. Kemudian sambil kita tetes, kita persiapkan ada pengaduk kaca. Pengaduk kacanya ini. Nah, ini fungsinya untuk mengaduk tanah dan larutan tadi yang sudah ditambahkan. Kemudian Bapak aduk Pak, aduk sampai homogen ini. Ya. Kemudian sampai homogen, sampai larut dia punya tanah. Nah, diaduk sampai larut, kemudian sudah tercampur semua. Nah, kemudian langkah berikutnya kita persiapkan larutan N2. Berapa mili Pak?
N2 juga ini dimasukkan 2 mili. Tiga. Kan? Belum. Itu yang fraksi ke tetes. Oh iya. Oh iya. Ya. Ini semacam Ya. uji lab dulu Ya. Pak ya. Ini kita masukkan lagi larutan N2-nya sebanyak 2 mili 2 juga. mili lagi, Pak. Ya, Oke. 2 mili. N1 Iya. sudah kita masukkan. Selanjutnya ini fraksi N2 Ya, masukkan N2 lagi kita tambahkan 2 mili. 2 mili lagi. Baru dikatakan N3 ya? Iya. Oke. Ya, kemudian kita aduk lagi Pak dengan kaca pengaduk tadi. Ya, Oke, kita pengaduk aduk lagi kita lagi aduk dengan kaca sampai pengaduknya. homogen. Sampai homogen ya, larutan yang ada itu supaya bereaksi nantinya, Bercampur, ya ya. bercampur dan bereaksi nanti. Nah, setelah kita aduk dan kita pastikan sudah merata atau sudah homogen larutannya, baru kita campurkan reaksi N3 sebanyak 3 tetes. 3 tetes. Ya, 3 tetes saja Pak. Oke. Ya, Ini Tiga tetes. yang ketiga. ya fraksi N3. Fraksi Ya. N3 sebanyak Sebanyak 3 tiga tetes. tetes. Ya. Kita masukkan. 3 tetes. Oke. Ya. Baru 2 itu Pak. Kemudian Udah pertama netes tadi. Oh iya ya. ya, udah 3 tetes tadi. Kita aduk Kita lagi. aduk lagi. Nah, kita aduk. Karena N ini ada 4 fraksi yang kita gunakan. Jadi fraksi N1, 2, 3 dan 4 dan terakhir ini ada fraksi N4. N4. Nah, pada fraksi N4. Nah, fraksi N4 ini karena butiran ini. Butiran jadi bukan mililiter. Jadi ini gram sebenarnya. Jadi kalau di petunjuknya itu sekitar 5 sampai 10 butir. Iya, atau kita perkirakan aja di ujung daripada sendok yang kita pakai ngaduk tadi. Ya, perkirakan aja, Pak. Sekitar 5. Iya, 5 sampai 10 butir. Ya, mungkin segitu Kurang lebih lah segini ya. lah ya. Ya, segitulah. Oke, kita Masukkan, masukkan kita aduk. lagi. Aduk. Nah, setelah larutannya sudah homogen atau sudah tercampur semua, baru kita diamkan sekitar 10 menit. Oke. Ya. Ini setelah kita larutkan campur tadi ada namanya reaksi N1 N2 N1 Satu ya. ini itu, Pak. N1 Satu. dan ini ada reaksi N2-nya ini. Nah, kemudian Terus ini N3-nya. ada reaksi N3, Nah, ada Reaksi N4. reaksi N4. ya, kemudian Sudah kita campur jadi satu di dalam cawan tabung ini. tabung reaksi. Nah, jadi Kemudian kita diamkan. tunggu 10 menit Ya, ya. kita Kita diamkan simpan di sini ya. Pak ya. Ya, kita simpan di Nah, sini. kita simpan. Ya, kita tandai Pak bahwa ini N-nya, ini untuk N. Kemudian Nah, nanti kita sambil menunggu kita persiapkan untuk mendeteksi atau menguji unsur P. pH. P-nya. Bukan P, P. Pak. P itu Fosfor. fosfor. Ya, Fosfor ya. Fosfor itu biasanya kalau di petani itu diaplikasi dalam bentuk SP36. Oh iya. Iya, atau TSP dulu, Pak. Ini yang sudah. Jadi kita ini unsur P-nya yang kita akan analisa atau kita akan mengetahui nanti seberapa besar kandungan P di dalam tanah yang ada di Tanah yang sama, ya, Pak, ya? tanah yang sama. Ya, silakan Pak. Jadi diperkirakan aja mungkin Kita ya, akan ambil ya, tanah yang sama. Tadi kita Ya, perkirakan aja. menguji ataupun untuk mengetahui kandungan N-nya. Sekarang kita akan mengambil lagi dengan tanah yang sama untuk mengetahui P-nya lagi. Ya. Kurang lebih 1 sendok begini. Nah, sambil Bapak mempersiapkan itu, saya persiapkan larutannya. Larutannya Larutannya ini ada P1. Berarti kalau P berarti P dipakai Pak ya. Ya. Oke. Keluarkan jadi tanahnya masuk ke sini. Nah, oke. Oh, Kita dorong dulu. aja. Nah ini pentingnya sebelum kita menanam apapun tanaman
itu sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan para petani. Akan tetapi pentingnya kita harus mengetahui kandungan N, P, dan K-nya mungkin nanti Pak ya, Betul Pak. supaya hasilnya maksimal Pak. Ya, karena unsur itu adalah unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi unsur ini kebanyakan di akar, batang, dan daun. Iya. Ya. Kemudian nanti di buah ada K-nya. Ini? Ya, itu Pak. Baru langkah berikutnya Pak, kita tambahkan fraksi P2 P1 P1 itu sebanyak 3 ml Pak. 3 ml. Iya, 3 ml. Ya, tambahkan larutan atau fraksi P1 sebanyak 3 ml atau setengah mililiter ya. 3 ml, Pak, ya? 3 ml. 3 ml. 3 ml. Oke. Setelah itu kita aduk, lagi. ya, kita aduk sampai merata. Nah, jangan sampai kita lupa juga Pak, karena ini terjadi kalau kimia itu cepat sekali bereaksi. Jadi setiap pengaduk dari tiap larutan yang kita uji itu seharusnya dibilas dengan aquades atau dilap dengan tisu ya. supaya sisa-sisa yang ada di situ nanti tidak akan terkontaminasi atau tidak tercampur nanti dengan larutan yang lain Pak. Iya. Seharusnya begitu. Seharusnya Ya, jadi harus disterilkan untuk betul-betul mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Setelah begini, Ya, setelah diaduk, kemudian nanti kita akan tambahkan fraksi P2. Ini P2-nya. yang berwarna P2-nya. tadi warna hijaunya agak biru ya. Ya, P2-nya itu sekitar 5 sampai 10 butir juga, Pak. Ya. Sama kayak tadi Pak ya. Ya, sebenarnya. Nah, kemudian kita sambil persiapkan larutan P2P untuk mendeteksi unsur P-nya, ya kita sambil melihat hasil kita tadi. Wah, ini sudah mulai berubah Pak ya. sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Jadi ini sudah bisa nanti kita tentukan kategorinya apakah tinggi, sedang atau rendah. Nah, jadi sambil sambil reaksi P2 sudah ada dimasukkan. P selanjutnya cuma Ya, dua aja kan cuma Pak ya. dua aja. Kemudian dari sudah diaduk dengan merata, kemudian kita diamkan 10 sampai Sama, Pak, ya? 5 sampai 10 menit. 10 menit Ya. nanti kita akan lap Ya, lagi. kita Kita simpan. Tadi di sini N, di tengahnya sini P. Ya. Ya. Nah, coba kita lihat dulu P-nya Pak. Itu Nah, mungkin N, sudah N, memberikan N. hasil. N-nya. Coba kita melihat N-nya dulu. Nah, ini bagian untuk menentukan N Pak. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada acuannya, yang mana kandungan ini nanti kandungan N yang ini ya. Iya. Jadi sebenarnya di sini ada panduan, kita bisa cocokkan warna airnya yang berubah ini, larutan ini masuk kategori warna mana. Nah, sekarang kita coba sama-sama cocokkan. Yang atas kayaknya enggak, ya sama yang di atas. Nah, jadi di sini kategori rendah. Nah, jadi berapa N yang kita harus perlukan? Di sini ada dua rekomendasinya adalah 250 kilo Pak ya. 250 kilo N yang kita butuhkan dikonversikan dalam hitungan per hektar. Nah, jadi seperti itu sahabat tani. Iya, N ataupun yang dimaksud dengan N ini tentunya yang banyak kandungannya adalah di urea. Jadi yang kita butuh urea per hektar itu sudah menjadi ada rekomendasinya adalah 250 kilo per hektar. Oke? Begitulah cara kita menganalisa ataupun mengetahui berapa kebutuhan N ataupun urea per hektarnya dengan cara kita seperti tadi. Jadi ini Pak, Ya. ini sebagaimana yang dikatakan Bapak tadi, ini hasil sampel atau hasil analisa tanah dari kelompok tani sumber karya Desa Loraya
ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Setelah kita mencocokkan dengan bagan yang ada, ternyata lahan yang ada di kelompok tani sumber karya Desa Loraya itu mengandung N yang rendah. Ya, jadi disarankan untuk memakai rekomendasi sesuai dengan petunjuk yang ada itu sekitar 250 kg per hektar untuk ureanya. Urea, Ya, ureanya. Ya, mungkin itu untuk analisa N-nya. Kemudian kita masuk di analisa P-nya. Unsur P-nya tadi mungkin sudah ada perubahan, Pak. Jadi Kita akan lihat nah itu. ini Ya, sudah ada perubahan. Jadi ini P-nya, Pak. Nanti kita lihat, coba lihatkan P-nya. Kita akan lihat P-nya. Masuk ke kategori manakah dia? Kayaknya masuk ke atas juga ini. Coba kasih lihat ke Pak Timo yang ada. Yang mana, Pak? Yang, Coba kita yang lihat. agak terang-terang matanya. Iya. Kayaknya yang atas juga ini kayaknya. Berarti rendah juga, Pak, ya? Dari ke atas kayaknya. Iya. Yang putih itu lah. Nah. Iya, iya. Ya, setelah disaksikan 3 orang, maka kita ambil kesimpulan bahwa kategori di mana, Pak? Jadi kesimpulannya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, warna di cawan ini mengarah ke yang paling atas, yang rendah. Artinya berapa P yang kita butuhkan, di sini tertera rekomendasinya adalah 100 kilo per hektar. SP 36 per hektarnya. Jadi seperti itu, Pak, hasilnya. Oh, iya. Ini yang paling atas, yang rendah. Iya, betul. Yang lebih Jadi, mendekati. yang mendekati, Ah. ya memang kategori pertama dengan status P rendah dan rekomendasi yang dianjurkan itu sekitar 100 kg 36 per hektar. Ya betul ini, Pak. Jadi Ya. ini analisa P untuk sampel tanah yang ada di sumber karya Desa Loraya. Ternyata status unsur P-nya itu masih rendah. Status P-nya rendah sama dengan N tadi, berarti harus disarankan untuk memakai SP36 sekitar 100 kg per hektar. Ya, itu analisa P. Sekarang kita persiapkan untuk analisa K-nya. Namun begini, kemarin kita ada meeting dengan Pak Menteri kemarin bahwa pertanggal 1 Oktober 2022 itu pupuk yang beredar tidak ada lagi SP36, Pak. Jadi cuma 2 jenis pupuk yang beredar, yaitu urea dan NPK. Jadi ya cukup memprihatinkan juga karena ya petani atau tanah kita sebenarnya banyak yang membutuhkan P, ya untuk P, tetapi ketersediaan pupuk ini sangat sudah dibatasi juga dengan pemerintah karena kelangkaan pupuk ini kan. Ya karena kalau menurut informasi kemarin itu akibat adanya perang antara Soviet dan Ukraina, jadi merupakan jadi kena imbas kita karena bahan bakunya ini dari negara tersebut. Ya, kalau menurut statement kemarin. Jadi perkiraan itu akan diberlakukan sejak kapan, Pak? Ya, jadi diberlakukan nanti. Jadi per 1 Oktober nanti itu pupuk yang beredar dari pusat itu hanya 2, jadi urea dan NPK. Kemudian untuk komoditi yang bisa mendapatkan subsidi kedua pupuk ini itu dibatasi juga. Jadi untuk tanaman pangan, padi, jagung dan kedelai itu yang mendapat pupuk subsidi dari pemerintah. Kemudian untuk hortik itu ada cabai, ada bawang merah dan bawang putih. Sedangkan untuk perkebunan itu ada kakao, ada tebu rakyat dan kopi. Jadi itu aja, Pak, yang dapat. Jadi ada 9 komoditi yang akan mendapatkan pupuk bersubsidi. Artinya, Pak, kalau selain daripada komoditi itu yang petani tanam,
berarti mereka tidak akan mendapat subsidi. Betul sekali, betul. Oh, Jadi luar petani biasa. dianjurkan untuk memakai pupuk non subsidi di luar daripada lingkup komoditi yang sudah ditetapkan. Diulangi Pak, 9 tadi. Jadi pertama itu Pertama, padi, untuk padi. tanaman pangan, padi, Padi, jagung ini bukan jagung pipih, ada juga jagung manis, tetapi ini jagung pipih. Yang khusus jagung pipih sama Iya, padi. ya. Oke. Kemudian kedelai. Kemudian untuk hortiknya, Hortikultura, cabai, cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian untuk perkebunannya, kakao. Ya cabai tadi. Iya. Sudah. Ya, Cabai sudah. tadi bawang merah, bawang Ya. putih. Jadi untuk perkebunannya itu kakao atau coklat, kemudian tanaman tebu rakyat, kemudian kopi. Kopi. Ya, itu 9 komoditi Pak yang dapat. Berarti petani sawit karet lepas. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke, jadi perlu sahabat tani ketahui dulu tadi kanya. ada 9 komoditi tanaman pangan lah kasarannya yang hanya atau yang bisa mendapatkan pupuk yang bersubsidi tadi. Itu pun kesimpulannya pupuk yang akan beredar nanti dari pemerintah itu hanya ada 2, yaitu urea dan NPK. Itu menjadi catatan penting buat sahabat tani. Selanjutnya kita akan mengetahui kandungan K daripada tanah ini lagi. Ya. Ini Pak tabung reaksinya. Kita Tolong. lihat ini. Ya. Kita akan mengetahui kandungan K daripada tanah ini. Kita Seperti persatuannya yaitu ada K1, mana K1 ya? Ini K ini bukan kacang tanah ya. K kalium pada tanah. Nah, ini Pak, dan ini ada 3 reaksi sama reaksi ya. Kemudian fraksi K1 kita masukkan sebanyak 2 ml. Kita masukkan Ya. dulu. Ini sudah Ya, dilap tadi sudah, Pak ya. ya, betul. Oke, kita dorong tanahnya masuk ke dalam. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan reaksi K1 Ya, sebanyak 2 yang ml. berwarna kuning untuk mengetahui K. Kalau tadi untuk mengetahui N berwarna hijau, untuk mengetahui P adalah yang berwarna biru. Mantap. Oke, sekarang kita yang K yang berwarna kuning. Sebanyak 2 ml, Pak. 2 ml. Sebanyak 2 ml. Ya. Ternyata masih baru belum dibuka, Pak. Belum dibuka. Masih perawan kayaknya. Oh, iya. Betul. Oke. Sebanyak 2 mili. Iya, 2 ml. Oke, kita masukkan K warna kuning. Oke, setelah kita masukkan, diadakan pengadukan. kita aduk lagi dengan Kaca pengaduk. tongkat sakti, tongkat kaca. Kita aduk dia sampai rata. Oke. Nah, nanti kita aduk-aduk. Pastikan bahwa tanah yang kita aduk ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya kita akan tambah lagi Kita akan tambahkan fraksi K2. K yang Kedua sebanyak 1 tetes saja Pak. Sebanyak satu tetes. Ya. dia Satu kecil tetes. aja barangnya. Cek sih. Nah, ini kok belum mau buka Buka bisa buka ya. Buka juga. Kan jelas buka. Juga. Nggak mikir lagi aplikasi itu apa. Kalau mereka yang masih lama ya. Bagus. Mau ini mengadakan karena apa? Mengadakan tes Kecamatan. di desa dulu. Jadi mohon sabar, sahabat tani, sahabat selagi. Kita buka dulu karena ini masih barang baru, masih original. Buka bungkus, jadi harus pelan-pelan. Masih perawan. Perawat, masih Ya, perawat Pak. nah, Ya. ternyata mau dibuka segelnya. Aduh, ini Ini yang nggak K3 sudah terbuka, tinggal K2. K2 ini aduh Nanti, sampai Bisa saya bantu. Ah, sudah. Saya pilih ya. mudah-mudahan. Bismillah. Lagi yang Iya, ternyata Terbuka sebanyak berapa? Satu tetes, satu tetes. Satu tetes. Ya. K2. Satu tetes. Satu tetes. Oke, Ya, kemudian kita aduk sampai kita aduk merata. lagi Ini sampai rekomendasi merata. isi. Ini Keduanya ya.
Kedua. Yang ini. Dan dua Tidurnya di depan itu. belakang. Yang ini ya. Oke, Kemudian 2 juta. kita makan lagi. iya, kemudian kita masukkan K3 sebanyak 1 tetes juga. Makan. Kemudian diaduk. K3, 1 Ya, tetes. 1 tetes, kemudian kita aduk. Ini tidak keluar-keluar. Oke, setelah masuk kita aduk lagi dengan tongkat saktinya ini. Maka saya kasih jarak 1 hari sebulan. Hal yang sama, sahabat tani. Sebulan enggak? Sahabat tani Nusantara di mana saja berada, setelah kita aduk begini, kita akan diamkan kurang lebih 5-10 menit. Intinya perubahan warnanya. Seperti ini. Kita akan taruh di sini. Sambil kita ini. Oke. Jadi kita akan tunggu beberapa menit sahabat tani ya, untuk mengetahui kandungan K daripada sumber tanah yang sama. Tadi N-nya sudah kita ketahui, P juga sudah, sekarang tinggal K. Bukan PHK, ini NPK kita mengetahui ya. Kalau PHK itu lain lagi ya. Jadi kita untuk mengetahui. Sama dengan PKS Pak. Bukan PKS pulang, itu partai. PKS dengan PSK. Jadi luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini. Pentingnya sahabat tani Nusantara mengetahui kandungan yang terdapat di media tanah yang kita akan tanam. Jadi menjadi tolak ukurnya tanaman kita bagus perkembangan ataupun pertumbuhannya, ini dasarnya, pondasinya sahabat tani harus ketahui. Jadi kita tidak menyalahkan kenapa nih tanaman kita berwarna kuning, kenapa ini mudah rontok ataupun rusak, diserang worm. Ternyata ini dasarnya ilmu yang harus sahabat tani pahami dan ketahui. Kalau K-nya 121. Nah, sebenarnya sama sahabat energi ya. Jadi saya mau lihat kembali. Kita ada di sini sambil kita menunggu 10 menit larutan itu betul-betul larut berubah warna. Kami memperkenalkan kembali ataupun mengedukasikan kembali kepada sahabat tani untuk mengetahui kandungan N daripada tanah itu. Warna ini kita pakai. Dalamnya Pak, dia 2. Nah ini jadi ada 4 macam. Sama-sama tulisannya preaksi N1, N2, N3 dan N4. Cuma yang membedakan di sini adalah warna hijau begini. Nih. Ya. Ini untuk mengetahui N. Jangan kacanya. Nah, ini kita untuk mengetahui N. Kembali lagi untuk mengetahui kandungan P-nya. Kita sama-sama tulisannya preaksi 1, P1, tapi berwarna biru. Dia cuma ada 2. Nih. Ada 2. Karena itu selesai, kita kumpulkan jadi 1. Terakhir kita untuk mengetahui kandungan K. Dia berwarna kuning. Jadi ada 3. Sama tulisannya preaksi K1, preaksi sama-sama preaksi, bukan praksi, preaksi. Ada P1, P2 dan P3, tapi berwarna kuning. Selesai. Seperti apakah hasilnya? Mungkin bisa kita lihat. Ya. Coba Sambil apakah di sini ada melihat 2 warna? Persiapkan dulu Artinya- untuk bagang atau ini. Tidak mesti kita menunggu 10 menit sahabat tani ya. Tapi kalau di sini kita bisa melihat perubahan warna yang ada di sini. Acuannya kembali ke sini. Ada dasarnya, ada ibarat kata ada road map-nya, Google Map-nya di sini ya nih. Nih. Kita cari warna yang terdekat. Mana? Warna yang mendekati. Supaya sah penentuan warna ini kita voting. Di sini ada bapak-bapak PPL untuk dilihat. Nah, ini sebentar sahabat energi ya. Dari kemana dia? Ada yang salah nih Pak? Ini kelihatan warnanya. Tapi lari ke gua kayaknya. Itu akan muncul warna kuning dia. Atau belum ini Pak? Ya. Kayak belum.
Kalau dilihat dari segi warna di atas airnya. Kalau yang dua tadi kan jelas itu Pak. Ini kan masih hitam ya. Ya, ada sedikit Pak. Ada garis sini. Atau masih belum Pak? Oh boleh. Kita tunggu dulu ya. Mari. Jadi Tunggu dulu. sabar dulu, kita tunggu beberapa menit. Iya. Kan agak minta waktu 10 menit belum sampai ya. Untuk itu supaya tidak terlalu banyak durasinya, tak skip dulu. Belum lengkap.